Pengertian konservasi. Konservasi itu sendiri merupakan berasal dari kata conservation yang terdiri atas kata con atau together dan server, keep atau save, yang memiliki pengertian mengenai upaya memelihara apa yang kita punya. Namun secara bijaksana, ide ini dikemukakan oleh Theodore Roosevelt yang merupakan orang Amerika pertama yang mengemukakan tentang konsep konservasi. Slide selanjutnya. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997, pengertian konservasi sumber daya alam adalah pengelolaan sumber daya alam tak terbaharui untuk menjamin pemanfaatan secara bijaksana dan sumber daya alam terbaharui untuk menjamin kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai keanekaragamannya. Terima kasih. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Firda. Kepada Firda dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya waktu. Selanjutnya, saya akan memaparkan secara umum konservasi dapat dibedakan menjadi dua golongan, yaitu yang pertama, konservasi in situ. Konservasi in situ adalah kegiatan konservasi flora atau fauna yang dilakukan di dalam habitatnya. Konservasi in situ mencakup kawasan suaka alam atau cagar alam dan suaka marga satwa. Yang kedua ada konservasi ex situ, dilakukan oleh lembaga konservasi seperti kebun raya, kebun binatang, taman safari, dan tempat penyimpanan benih dan sperma satwa. Kebun raya adalah kawasan yang diperuntukkan sebagai tempat koleksi tumbuh-tumbuhan yang mempunyai nilai ekonomis atau penting bagi ilmu pengetahuan. Contohnya seperti kebun raya Purwodadi adalah kebun pohon-pohonan yang merupakan salah satu bentuk konservasi plasma nutfah hasil buatan manusia. Kebun binatangnya adalah tempat wadah atau pengumpulan berbagai macam satwa yang dipelihara dan diperagakan untuk umum dalam rangka pengadaan sarana reaksi alam yang sehat. Selanjutnya. Adapun macam-macam konservasi. Yang pertama, konservasi tanah. Konservasi tanah adalah penempatan setiap bidang tanah pada cara penggunaan yang sesuai dengan kemampuan tanah tersebut. Contohnya seperti konservasi tanah, penanaman lorong, tumpang sari. Pemberian mulsa dimaksudkan untuk menutupi permukaan tanah agar terhindar dari pukulan butir hujan. Yang kedua ada konservasi air. Penghematan air atau konservasi air adalah perilaku yang disengaja dengan tujuan mengurangi penggunaan air segar melalui metode teknologi atau perilaku sosial. Konservasi air pada prinsipnya adalah penggunaan air hujan yang jatuh ke tanah untuk pertanian seefisien mungkin. Contohnya waduk, porak, perbaikan drainase dan irigasi. Usaha konservasi air untuk bertujuan yang pertama menjamin ketersediaan untuk generasi masa depan, yang kedua penghematan energi pemompaan air, yang ketiga konservasi habitat, penggunaan air oleh manusia yang diminimalisir untuk membantu pengamanan simpanan sumber air bersih. Lalu yang ketiga ada konservasi lingkungan, adalah upaya untuk pelestarian lingkungan tetapi tetap memperhatikan manfaat yang dapat diperoleh pada saat itu. Yang keempat ada konservasi SDA. Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982, konservasi sumber daya alam adalah pengelolaan sumber daya alam yang menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan bagi sumber daya terbaharui menjamin kesinambungan untuk mempersediakan dengan memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragaman. Yang kelima ada konservasi hutan. Konservasi hutan adalah yang ditetapkan untuk berbagai tujuan dan kepentingan pembangunan di luar bidang kehutanan, seperti transmigrasi, pertambangan, perkebunan, peternakan, dan mencetakan sawah baru. Slide selanjutnya.
Slide selanjutnya. Adapun bentuk-bentuk konservasi flora dan fauna di Indonesia, yang pertama kebun binatang atau kebun raya Bogor. Kebun raya maksudnya adalah suatu perlindungan lokasi yang dijadikan sebagai tempat objek penelitian atau objek wisata yang memiliki koleksi flora dan fauna yang masih hidup. Yang kedua, taman laut. Taman laut adalah suatu laut yang dilindungi oleh undang-undang sebagai teknik upaya untuk melindungi kelestariannya dengan bentuk cagar alam, suaka alam. Yang ketiga ada taman nasional. Taman nasional ada perlindungan yang diberikan kepada suatu daerah yang luas yang meliputi sarana dan prasarana pariwisata di dalamnya. Yang keempat ada perlindungan hutan. Perlindungan hutan adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada hutan agar tetap terjaga dan kerusakannya. Yang kelima ada cagar alam. Cagar alam adalah suatu tempat yang dilindungi baik dari segi tanaman maupun binatang yang hidup di dalamnya. Yang keenam ada suaka marga satwa. Suaka marga satwa adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada hewan atau binatang yang hampir punah, contohnya seperti harimau, komodo, tapir, orangutan, dan lain sebagainya. Yang ketujuh ada kebun botani. Kebun botani adalah suatu lahan yang ditanami berbagai jenis tumbuhan yang ditunjukkan untuk keperluan koleksi. Mungkin sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Firda. Untuk pemateri ketiga, Saudari Sakila. Kepada Sakila dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Untuk yang selanjutnya yaitu pesimisme dan optimisme terhadap sumber daya alam. Mengenai sejauh mana sumber daya alam itu dapat melayani kebutuhan manusia, ada dua kelompok pemikiran yang masing-masing berbeda pendapat. Satu kelompok merasa optimis mengenai ketersediaannya sumber daya alam, dan kelompok lainnya merasa pesimis. Kelompok pesimis menyatakan bahwa sumber daya alam itu terbatas adanya, sehingga apabila terus-menerus diolah atau diambil, maka persediaannya makin lama akan semakin berkurang dan sampai pada saatnya nanti pasti akan habis. Pemikiran yang pesimis itu sudah diawali oleh tokoh-tokoh ekonomi terkenal seperti Adam Smith dan David Ricardo. Pendapat kelompok pesimis ini dapat dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama, dunia ini terbatas adanya sehingga terbatas pula lah sumber daya alam yang ada, dan ini membatasi pula persediaannya barang-barang produksi kebutuhan manusia. Yang kedua, hampir semua kegiatan produksi saat ini pertumbuhannya bersifat eksponensial. Yang ketiga, produksi barang dan jasa pasti akan berhenti bila batas persediaan sumber daya alam itu sudah tercapai. Yang keempat, batas persediaan itu akan segera tercapai. Yang kelima, dampak dalam proses menuju batas tersebut bersifat kehancuran. Dan yang keenam, pada akhirnya harus berusaha untuk mengubah tendensi pertumbuhan yang sifatnya eksponensial itu dan membatasi kegiatan manusia sesuai dengan batasan-batasan alamiah. Di sisi lain, terdapat kelompok yang optimistis. Dalam hal sumber daya alam, mereka berpendapat bahwa sumber daya alam itu tersedia melimpah dan tidak akan pernah habis, terutama untuk sumber daya alam yang dapat diperbarui. Memang kelompok optimis mengakui adanya pengurasan sumber daya alam dan juga adanya pencemaran yang semakin membahayakan manusia, sehingga perlu diambil tindakan untuk mencegahnya. Kelompok optimis belum melihat tanda-tanda akan menipisnya persediaan sumber daya alam, bahkan sebaliknya, persediaan sumber daya alam itu dikatakan masih cukup banyak. Slide selanjutnya.
Yang selanjutnya yaitu Gerakan Konservasi di Amerika Serikat. Gifford Pichot adalah seorang ahli kehutanan Amerika Serikat yang mendapat pendidikan di Jerman, bertanggung jawab untuk mengembangkan sektor kehutanan secara ilmiah dan diserahi untuk mengelola tanah-tanah hutan di Amerika Serikat. Ia dikenal sebagai pendiri dari Gerakan Konservasi Amerika Serikat. Seperti telah disinggung sebelumnya, ia menyatakan bahwa konservasi berarti penggunaan sumber daya alam secara paling bermanfaat bagi jumlah orang yang sebanyak mungkin dan untuk waktu yang paling lama. Dan konservasi itu berarti pembangunan dan sekaligus perlindungan terhadap sumber daya alam. Slide selanjutnya. Slide selanjutnya yaitu standar minimum yang aman untuk konservasi. Standar minimum yang aman bagi konservasi dapat dicapai dengan menghindari daerah kritis, yaitu kondisi fisik karena ulah manusia yang ada. Ulah manusia yang akan berakibat tidak ekonomis untuk menghentikan atau membalik tindakan deplisi. Atau dengan kata lain, daerah kritis itu dirumuskan sebagai tingkatan di bawah mana suatu penurunan dalam aliran tidak dapat lagi dikembalikan secara ekonomis atas dasar kondisi yang dapat dimengerti sekarang ini. Suatu standar minimum yang aman sesungguhnya merupakan suatu peningkatan fleksibilitas dalam melanjutkan pembangunan dalam masyarakat. Lebih praktis kiranya untuk mendefinisikannya, standar minimum yang aman sebagai suatu tindakan konservasi yang dirancang untuk menghindari daerah krisis. Sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Sakila. Untuk pemateri keempat yaitu Saudari Melani. Kepada Melani dipersilahkan. Baik, di sini sebelumnya terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai deplisi. Deplisi berasal dari kata depletion, yang suatu cara pengambilan sumber daya alam secara besar-besaran. Deplisi ini merupakan implikasi paling awal yang terjadi akibat penggunaan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan atau kepuasan manusia. Pada tingkat perorangan, deplisi biasanya terjadi demi untuk memenuhi kebutuhan akan bahan hidup. Sedangkan pada tingkat negara, deplisi terjadi untuk mempercepat proses pembangunan yang lebih tinggi, apalagi untuk negara yang sedang berkembang di mana tingkat pembangunannya masih rendah. Bagi sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, deplisi berarti pengurasan sumber daya yang ada. Sedangkan untuk sumber daya alam yang dapat pulih, deplisi walaupun dapat dengan usaha konservasi. Namun dampaknya terdapat lingkungan hidup yang masih tetap akan membekas dan membutuhkan waktu lama untuk pemulihannya. Dengan kata lain, deplisi dapat diartikan sebagai perubahan distribusi antar waktu dalam tingkat penggunaan ke masa sekarang. Sedangkan konservasi menunjukkan perubahan distribusi antar waktu dalam tingkat penggunaan ke masa yang akan datang. Slide selanjutnya. Penyebab terjadinya deplisi. Menurut para ahli lingkungan, sebenarnya yang menyebabkan terjadinya deplisi pada dasarnya dapat disebabkan oleh dua kelompok. Yang pertama, kelompok kapasitas. Kelompok ini yang mempunyai tujuan untuk memaksimumkan laba, sehingga mereka ini berusaha untuk menggali sumber daya alam sebanyaknya dalam waktu secepat mungkin untuk mendapatkan keuntungan secepatnya. Yang kedua, kelompok yang miskin. Sedangkan kelompok ini bertujuan untuk memenuhi kelangsungan hidupnya. Kelompok ini terpaksa mengurus sumber daya alam karena kemiskinannya tanpa memperhatikan kelestarian lingkungan yang sesungguhnya adalah tempat mereka yang sendiri sebagai tempat untuk hidup.
Bagaimanapun atau pada kelompok manapun, penggunaan sumber daya secara besar-besaran dengan tidak memikirkan bagaimana keadaan di masa depan, definisi ini akan menjadi hal yang sangat merugikan karena berlangsung secara terus-menerus dan mengeksploitasi tanpa memandang sisi lain. Slide selanjutnya. Dampak dari definisi. Yang pertama ada kepunahan flora atau fauna, yang kedua kelangkaan flora dan fauna, yang ketiga menipisnya lapisan ozon, yang keempat erosi, yang kelima kebakaran hutan, dan terakhir global warming atau pemanasan global. Mungkin sekian yang dapat saya paparkan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Melani. Untuk pemateri terakhir yaitu Saudari Karin. Kepada Karin dipersilahkan. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya yaitu ada persediaan. Persediaan atau cadangan adalah sumber daya alam yang sudah kita ketahui dan bernilai ekonomis. Sumber daya alam bisa disebut cadangan jika sudah diketahui baik dari segi jumlah atau besarnya deposit yang sudah terukur dalam satu satuan seperti ton dan telah diketahui manfaatnya. Sebagai akibat kebutuhan, informasi mengenai kondisi pasar dan teknologi baru, cadangan akan meningkat bila yang pertama ada penemuan baru, kedua peningkatan cadangan yang telah terbukti, ketiga revisi akibat kebutuhan informasi mengenai kondisi pasar dan teknologi baru. Kelangkaan persediaan. Kelangkaan adalah jumlah barang atau sumber daya yang diketahui dan bernilai ekonomis yang kurang dari kebutuhan yang diharapkan sehingga menjadi masalah yang mesti dipecahkan. Kelangkaan dapat diklasifikasikan menjadi kelangkaan absolut dan kelangkaan relatif. Yang pertama, kelangkaan absolut. Kelangkaan absolut sering juga disebut Malthusian scarcity karena konsep kelangkaan absolut pertama kali diperkenalkan oleh Robert Malthus. Kelangkaan absolut didefinisikan sebagai fenomen kelangkaan sumber daya alam secara fisik. Sistem ekonomi sering tergantung pada satu sumber daya yang esensial. Yang kedua, kelangkaan relatif. Sering juga disebut kelangkaan relatif terjadi karena suatu sumber daya masih cukup tersedia untuk memenuhi kebutuhan, tetapi distribusinya tidak merata bagi yang membutuhkan sumber daya alam tersebut. Kelangkaan sumber daya alam harus memiliki 3 ciri penting. Yang pertama, mengacu masa depan. Yang kedua, komparabilitas diperbandingkan. Yang ketiga, komputabilitas bisa dihitung. Mungkin sekian materi yang saya dapat sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Karin. Untuk selanjutnya, pemaparan materi keunggulan sumber daya lokal dari masing-masing daerah yang akan dimulai dari saya sendiri. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan potensi sumber daya alam yang ada di Kampung Cikalong, Kecamatan Sukaraja. Potensi yang ada di wilayah ini sangat besar karena daerahnya masih sangat asri dan lumayan jauh dari perkotaan, jadi banyak warga yang memanfaatkannya. Kekayaan sumber daya alam yang berada di Kampung Cikalong ini sudah ada dari zaman dulu. Potensi sumber daya alam yang dikelola ada di bidang pertanian, yaitu dari sawah. Banyak warga yang mata pencahariannya sebagai petani, oleh karena itu sumber daya alam yang di daerah Kampung Cikalong ini sangat berkembang karena manfaatnya benar-benar berdampak sangat besar. Dengan memanfaatkan sawah sebagai sumber daya yang nantinya akan menghasilkan padi dan diolah menjadi beras. Oleh sebab itu warga Kampung Cikalong ini
tidak perlu memberi beras, dan kadang juga ada warga yang menjualnya ke pasar atau toko tempat menjual sembako. Sumber mata air yang digunakan untuk pesawahan ini berasal dari selokan mengalir yang berada di pinggir pesawahannya itu. Memanen padi biasanya dilakukan dalam 5 bulan sekali, dan dalam satu petak sawah yang besarnya sekitar 30 bata biasanya menghasilkan padi sekitar 1,5 kuintal. Dan setelah padi itu dipanen, biasanya dibajak dulu sawahnya menggunakan mesin. Setelah itu ditanami dengan bibit padi. Bibitnya itu satu ikat harganya sekitar 10.000, dan setelahnya diberi pupuk 15 kilo seharga 45.000. Dengan total harga yang lumayan terjangkau, tetapi yang dihasilkan sangat menguntungkan, bisa mendapatkan padi dan juga bisa mendapatkan uang dari hasil jual padi yang sudah menjadi beras. Mungkin sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya keunggulan sumber daya lokal yang berada di daerah Firda. Baik, saya akan memaparkan keunggulan lokal sumber daya alam di Benteng Premhouse Hidroponik Tasikmalaya. Premhouse adalah tempat lahan kosong milik seorang kampung benteng. Dulunya awalnya tempat tersebut adalah merupakan lahan kosong yang cukup besar dan banyak pepohonan. Tempatnya begitu sejuk dan belum ada aktivitas apapun di kampung benteng. Lalu pemilik tersebut mempunyai ide lahannya untuk dijadikan tempat bisa bermanfaat dan mengedukasi kepada masyarakat setempat maupun di luarnya. Pemiliknya bekerja sama dengan warga sekitar untuk melancarkan untuk pembuatan tempat budidaya. Budidaya ini diberi nama Benteng Premhouse Hidroponik sesuai dengan namanya benteng, tepatnya di Jalan KH Tubagus Abdullah, Kelurahan Sukamena, Kecamatan Perbaratu, Kota Tasikmalaya. Untuk tiket masuknya itu gratis. Benteng Premhouse ini merupakan tempat budidaya yang menyajikan berbagai macam tanaman dengan cara hidroponik. Hidroponik merupakan salah satu cara menanam atau membudidayakan tanaman tanpa menggunakan tanah, tapi menggunakan pemanfaatan air. Agar alam bisa dilestarikan dan diolah oleh masyarakat Kampung Benteng mempunyai ide membuat konsep agar pertumbuhan ekonomi di benteng ini agar lebih meningkat dan dikenal di luar, sekaligus untuk mengedukasi masyarakat sekitar. Keunggulan lokal dalam wilayah ini lahan kosong yang cukup besar dan dikelilingi banyak pepohonan. Tempat tersebut dijadikan untuk edukasi seperti menanam hidroponik. Ada beberapa peternakan kambing import, domba, ayam, dan kelinci. Terdapat kafe di dalamnya. Farmhouse ini dibuat untuk pengunjung supaya bisa bersantai dan menikmati suasana dan menyajikan berbagai minuman dan makanan. Produk yang dihasilkan pada keunggulan lokal ini yaitu tanaman hidroponik seperti selada, seledri, sawi, stroberi, pakcoy, dan kangkung. Dari hasil budidaya tanaman hidroponik ini bisa meningkatkan dan memajukan perekonomian di daerah benteng. Lalu pula kambing tersebut bisa meningkatkan perekonomian di kampung benteng dan menjadikan Premhouse ini menjadi lebih unik dan menarik. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Firda. Untuk selanjutnya, pemaparan keunggulan sumber daya alam yang akan dibacakan oleh Melani. Pada Melani dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Slide selanjutnya. Di sini saya akan memaparkan keunggulan lokal yang berada di Perbaratu Tasikmalaya yang berasal dari daun mendong.
Di daerah Purbaratu, Kota Tasikmalaya, terdapat industri kreatif yaitu kerajinan mendong yang bahan utamanya terbuat dari daun mendong, yaitu salah satu tumbuhan yang hidup di rawa. Mendong adalah salah satu tumbuhan yang hidup di rawa. Tanaman ini tumbuh di daerah yang berlumpur dan memiliki air yang cukup. Mendong merupakan salah satu jenis rumput dan biasanya tumbuh dengan panjang kurang lebih 100 cm. Di daerah Kecamatan Purbaratu, Kota Tasikmalaya, mendong biasanya dijadikan bahan dasar untuk pembuatan tikar dan sebelumnya dipergunakan. Tanaman ini dijemur terlebih dahulu hingga kering. Daun mendong ini dapat dimanfaatkan untuk tikar, tas, dompet, dan sebagainya. Dikarenakan tumbuhan mendong ini banyak sekali manfaatnya, maka dapat dibudidayakan terutama kerajinan tangan. Proses pengolahan daun mendong ini juga melalui 3 tahapan, yaitu yang pertama proses penjemuran. Daun mendong yang sudah dipanen, dibersihkan, dan dipotong-potong batangnya dalam ukuran tertentu. Setelah itu, daun mendong akan dijemur hingga kering, kira-kira 1 hari. Setelah kering, daun mendong akan disortir lagi dan diikat berdasarkan ukurannya. Ikatan-ikatan mendong lalu dirapikan ujung-ujungnya. Jika sudah rapi, mendong akan dijemur lagi kira-kira 2-3 jam. Terakhir, ikatan-ikatan mendong disimpan di rumah selama 1 hari agar tidak gampang rapuh. Yang kedua, proses pewarnaan. Zat pewarna yang umum digunakan adalah pewarna pakaian. Nah, warna yang biasanya digunakan adalah merah, biru, kuning, hijau, dan ungu. Pewarnaan dilakukan dengan cara mencelup-celupkan batang mendong ke larutan zat pewarna yang sudah dididihkan. Setelah proses pewarnaan selesai, batang mendong dijemur kembali selama 4 jam agar tidak mudah luntur. Lalu, batang mendong dimasukkan sebentar ke dalam air agar tidak mudah patah saat dianyam. Yang ketiga, proses penganyaman. Proses penganyaman dilakukan secara tradisional oleh pengrajin dengan bantuan alat penganyam. Selain menggunakan batang mendong, bahan lain yang digunakan yaitu benang polister. Untuk mempercantik hasil kerajinan, bisa juga ditambahkan manik-manik atau ornamen lain. Nah, pada proses ini kreativitas pengrajin akan semakin teruji. Disinilah kerajinan macam tas, kotak tisu, tempat pensil, dan lainnya tercipta. Dari sumber daya alam, daun mendong berubah menjadi kerajinan tangan unik bernilai jual tinggi. Namun, tumbuhan mendong ini perkembangannya hampir punah, karena daun mendong ini peminat mendong di kalangan masyarakat juga sudah jarang diminati karena beberapa faktor, diantaranya tidak adanya inovasi baru dalam produk, daun mendong yang dipakai sudah langka, serta masyarakat lebih memilih produk modern dibanding mendong yang terkesan kuno. Melihat kondisi tersebut, usaha handicraft mendong pemilik ini tidak disertai dengan inovasi dan kreativitas pada produk, sehingga produk yang dipasarkan cenderung monoton yang berpengaruh terhadap turunnya permintaan pasar, sehingga menimbulkan turunnya eksistensi mendong ini. Kreativitas dan inovasi pada produk sangat penting dilakukan pada usaha agar terciptanya permintaan pasar yang cenderung stabil, bahkan mengalami kenaikan, dan dilakukannya kreativitas dan inovasi ini juga untuk dapat bersaing dengan produk-produk lainnya. Selain itu, strategi pemasaran usaha ini dilakukan secara manual tanpa pengelolaan teknologi dan pula kurang terencana, karena jika dibandingkan dengan perkembangan zaman seperti saat ini, daya saing modern sangatlah bertolak belakang, sehingga kalah saing dengan pesaing yang lainnya. Mungkin cukup sekian pemaparan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Melanie. Untuk selanjutnya, pemaparan keunggulan lokal sumber daya alam akan dibacakan oleh Sakila. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya, saya akan memaparkan keunggulan lokal sumber daya alam di wilayah Desa Raharja, Kecamatan Purwaharja, Kota Banjar. Seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber dayanya, baik itu sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Dalam tulisan ini, saya akan membahas mengenai potensi sumber daya alam yang terdapat di wilayah Desa Raharja, Kecamatan Purwaharja, Kota Banjar. Dapat diketahui bahwa sumber daya alam dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Jika dilihat dari segi potensi sumber daya alam yang berada di Desa Raharja ini, masih banyak sumber daya alam yang melimpah dan subur. Wilayah Desa Raharja ini memiliki potensi sumber daya alam tanah
dalam bidang pertanian. Selain itu, di Desa Raharja juga terdapat peternakan serta kolam budidaya ikan. Meninjau dari luasnya pesawahan yang berada di wilayah Desa Raharja yang memiliki luas lahan sawah sebesar 187 hektar dan hasil produksinya sebesar 11,2 ton, potensi sumber daya alam yang dimiliki di wilayah Desa Raharja ini cukup berkembang dengan adanya bimbingan dari petugas penyuluh lapangan atau PPL dari Dinas Pertanian kepada para petani yang ada. Petugas penyuluh lapangan atau PPL melakukan penyuluhan berupa penyampaian materi mengenai informasi terbaru secara teratur untuk melihat perkembangan yang telah dilakukan petani dalam mengolah sawah. Materi disampaikan langsung oleh penyuluh kepada kelompok tani di tempat. Sumber air yang digunakan untuk lahan pertanian berasal dari irigasi dan tada hujan, sehingga pengairan lahan sawah dapat berjalan setiap tahunnya. Untuk meningkatkan kualitas padi yang terdapat di wilayah tersebut, pemerintah kadang memberikan bantuan berupa benih, tanaman padi, dan pupuk. Penggunaan teknologi seperti traktor dan penggilingan sudah digunakan oleh para petani di wilayah Desa Raharja ini. Untuk kondisi pertanian di wilayah Desa Raharja ini cukup beragam yang dihasilkannya. Contohnya seperti sayuran, umbi-umbian, buah-buahan, dan padi sawah. Meskipun sektor pertanian ini sangat bergantung pada tingkat kesuburan tanah, iklim dan curah hujan, dan lainnya, sebagian besar mereka yang memiliki sumber mata pencarian sebagai petani, yaitu untuk memenuhi kebutuhan pangannya untuk keberlangsungan hidup. Namun, untuk saat ini, ada beberapa masyarakat yang menjadikan lahan sawah tersebut sebagai lahan untuk dijadikan tempat tinggal seperti rumah, perumahan, dan lain sebagainya. Sekian pemaparan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Untuk materi keunggulan lokal sumber daya yang terakhir akan dibacakan oleh Karin. Kepada Karin dipersilahkan. Baik, terima kasih. Untuk keunggulan lokal sumber daya alam, saya mengambil Situ Gede yang berada di Kecamatan Mangkubumi. Situ Gede adalah kawasan danau seluas 47 hektar yang terletak di Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, dan dapat diakses sekitar 30 menit dari pusat kota. Di bagian tengah situ ini terdapat satu pulau seluas 1 hektar, dan di dalamnya terdapat makam Eyang Purbadilaya, seorang tokoh agama Islam. Kisah yang berkembang di masyarakat tentang asal mula terbentuknya situ ini pun berkaitan erat dengan perjalanan hidup Eyang Purbadilaya. Kekayaan sumber daya alam yang berada di Situ Gede ini sudah ada sejak zaman kerajaan. Banyak warga yang mata pencariannya nelayan. Selain sebagai salah satu sumber air baku, juga mempunyai fungsi recharge bagi air tanah, tempat keanekaragaman ekosistem hayati, dan juga sebagai salah satu indikator kelestarian lingkungan dan mempunyai sosial serta budaya. Oleh karena itu, sumber daya alam yang berada di Situ Gede sangatlah berdampak bagi perekonomian warga sekitar. Karena itu, di Situ Gede ini warga bisa berdagang, menyewakan perahu rakit, dan masih banyak lagi. Untuk menikmati keindahan Situ Gede dengan lebih leluasa, para wisatawan bisa menyewa sebuah rakit dengan harga yang relatif murah. Harga sewa rakit untuk mengarungi danau hanya 10.000. Sambil menyusuri danau, pengunjung dapat mengunjungi pulau yang berada di tengah danau untuk berziarah di makam Eyang, atau hanya sekedar melihat eloknya persemaian tokoh yang dihormati warga Tasikmalaya. Para pengunjung juga dipersilakan menikmati tuduhnya hutan dengan berbagai flora dan fauna yang ada di situ itu. Namun tidak diperbolehkan melakukan aktivitas perburuan. Kegiatan lain yang tidak kalah indahnya
Pengunjung bisa menyantap berbagai menu ikan di kios-kios yang banyak terdapat di sekitar danau. Di sekitar danau setelah itu pengunjung tinggal menunggu senja turun untuk melihat pemandangan yang indah di dekat situ. Tapi sayangnya kebersihan situ gede masih kurang. Kurangnya toilet umum sekitar danau, penerangan atau daya listrik khususnya fasilitas umum, dan masalah kebersihan pengelolaan belum terata dengan baik karena kurangnya komunikasi antar pengelolaan dan sumber daya manusia. Agar situ gede banyak diminati oleh wisatawan, perlu diadakannya kegiatan berupa event dan hiburan di danau dan hutan dapat dikelola oleh warga sekitar di lapangan. Tentunya dengan tetap bekerja sama dengan pengelola di atasnya dan melakukan promosi dari mulut ke mulut atau sosial media lainnya. Mungkin itu keunggulan sumber daya di daerah saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Karin. Alhamdulillah penyampaian materi kelompok dan keunggulan sumber daya lokal telah selesai. Untuk selanjutnya kepada teman-teman, jika ada pertanyaan bisa di kolom chat atau on mic.
Baik teman-teman, kami dari kelompok 2 minta waktu sebentar untuk mendiskusikan jawaban. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Zahra. Dalam strategi konservasi tanah harus mengarah pada peningkatan stabilitas agregat tanah. Bagaimana cara meningkatkan stabilitas agregat tanah? Untuk meningkatkan stabilitas agregat tanah dapat dilakukan dengan menggunakan metode konservasi tanah, yaitu yang pertama secara agronomis atau vegetatif atau pemanfaatan tanaman. Yang kedua secara mekanis atau teknik pengolahan tanah. Yang ketiga secara kimia, penggunaan bahan pemantap tanah atau soil conditioner. Bagaimana Zahra? Baik, terima kasih Karin. Ya, terima kasih. Mungkin teman-teman jika ada yang ingin ditambahkan, boleh. Izin masuk, saya akan menjawab pertanyaan dari Nurwinda. Pertanyaannya, apakah konservasi hutan di Indonesia sudah dilaksanakan dengan optimal? Apakah dalam melakukan konservasi tersebut hewan berada dalam kawasan hutan itu berpengaruh terhadap konservasi hutan? Konservasi hutan di Indonesia masih belum optimal karena banyak masalah konservasi di Indonesia, terutama di kawasan hutan konservasi yang mencapai luasan sekitar 27,5 juta hektar. Persoalan tersebut diantaranya keterlanjuran perambahan hutan yang terjadi sebelum adanya kawasan konservasi atau ketika kawasan konservasi sudah ditetapkan. Konservasi hutan ini sangat berpengaruh karena tujuannya dilakukan konservasi hutan adalah untuk pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistem dan untuk perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan untuk flora dan fauna. Konservasi hutan di Indonesia masih belum optimal. Di Indonesia terancam punah akibat deforestasi yang tinggi. Mungkin sekian. Bagaimana Nurwinda? Terima kasih Firda. Baik, izin masuk. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Rani. Pertanyaannya, apakah konservasi di Indonesia sudah memuaskan? Karena jika kita lihat banyak sekali bencana-bencana alam
baik alami maupun disengaja sering terjadi. Kira-kira apa saja langkah pemerintah dalam menangani kerusakan tersebut? Konservasi yang ada di Indonesia bisa dikatakan berjalan kurang optimal karena masyarakat dan pemerintah Indonesia kurang membuka mata dalam hal konservasi. Sumber daya alam yang ada di Indonesia terus mengalami eksploitasi secara berlebihan sehingga Indonesia yang digadang sebagai salah satu negara yang memiliki paru-paru terbesar di dunia akan dipertanyakan karena semakin banyak wilayah hutan yang dibabat habis dengan alih meraup keuntungan tanpa memikirkan dampak yang akan terjadi jangka panjang. Konservasi di Indonesia lahir dan berjalan sesuai dengan apa yang terjadi dalam degradasi kebutuhan Indonesia. Salah satunya ialah dari segi sumber daya. Konservasi juga ditanamkan pada peserta didik melalui kurikulum pembelajaran agar konservasi ini dapat menjadi bekal di masa yang akan datang bagi generasi penerus bangsa dalam menjaga keutuhan bumi yang ia miliki. Bencana yang sering terjadi di Indonesia dapat terjadi salah satunya karena tindakan manusia. Manusia sebagai makhluk penguasa bumi seakan-akan lupa bahwa ia juga membutuhkan keseimbangan dengan bumi. Manusia seringkali berbuat sesuatu tanpa memikirkan dampaknya kepada bumi. Dengan begitu, bencana alam pun dapat terjadi karena tindakan manusia yang kurang menaruh perhatian dan tindakan dalam menjaga bumi. Salah satunya ialah buta atau tuli konservasi. Pemerintah Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam menanggulangi bencana yang suatu saat terjadi. Contoh bentuk peranan pemerintah yaitu pengurangan resiko bencana dan pemaduan pengurangan resiko bencana dengan program pembangunan perlindungan masyarakat dari dampak bencana, pinjaman penuh hak masyarakat, dan pengungsi yang terkena bencana secara adil dan sesuai dengan standar pelayanan minimum pemulihan kondisi dari dampak bencana, pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam anggaran pendapatan dan belanja negara APBN yang memadai, pemeliharaan arsip atau dokumen otentik dan kredibel dari ancaman dan dampak bencana. Bagaimana Rani? Apakah sudah cukup? Ya, cukup Mila. Terima kasih. Kepada teman-teman, jika ingin menambahkan, dipersilahkan. Izin menjawab pertanyaan dari Kolbu, perwakilan dari kelompok 3. Pertanyaannya, ketika kita mengamati tokoh ekonomi teori Malthus mengenai banyaknya pemukiman, kebutuhan pangan akan berkurang. Nah, tadi kami dengar dalam inovasinya untuk melakukan perluasan potensi sumber daya, bagaimana cara menyikapi teori Malthus itu sehingga kebutuhan pangan tidak berkurang. Sedangkan sekarang banyak sawah-sawah maupun lahan dijadikan objek wisata dan perumahan. Baik, upaya untuk meningkatkan ketahanan pangan di Indonesia dapat dilakukan dengan hal-hal berikut. Yang pertama, mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya lahan yang ada agar lebih produktif dan lestari, baik secara kuantitas maupun kualitas. Yang kedua, perluasan areal pertanian, misalnya dengan ekstensifikasi pertanian pada lahan potensial. Yang ketiga, percepatan penyiapan dan pelaksanaan beberapa kebijakan dan regulasi kelembagaan untuk melindungi lahan pertanian tanaman pangan atau sawah. Sebagaimana pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, dalam pelaksanaannya diselenggarakan dengan tujuan untuk melindungi kawasan dan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan, menjamin tersedianya lahan pertanian pangan secara berkelanjutan, mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan, melindungi kepemilikan lahan pertanian pangan milik petani, meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan petani dan masyarakat, meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan petani, meningkatkan penyediaan lapangan kerja bagi kehidupan yang layak, mempertahankan keseimbangan ekologis, dan mewujudkan revitalisasi pertanian. Bagaimana jawabannya, Kak Bu? Baik, terima kasih. Sudah cukup. Ya, sama-sama. Jika ada teman-teman yang ingin menambahkan, dipersilakan.
Baik, selanjutnya izin menjawab pertanyaan dari Amelia Trianggraeni, perwakilan dari kelompok 7. Bagaimana cara mengatasi depresi yang dilakukan secara terus-menerus? Apakah ada alternatif lain untuk mengatasinya? Depresi adalah pengambilan sumber daya alam secara besar-besaran yang biasanya demi memenuhi kebutuhan akan bahan mentah. Depresi untuk sumber daya alam yang tak dapat diperbarui berarti pengurasan. Untuk yang bisa diperbarui juga pengurasan, tapi masih dapat diimbangi dengan konservasi. Adapun contoh dari deflasi adalah seperti penambangan batu bara, minyak bumi, emas, timah, dan sumber daya lainnya yang berkaitan dengan pertambangan yang dilakukan secara terus-menerus, sehingga lama-kelamaan akan membuat sumber daya alam tersebut habis. Hal ini dikarenakan sumber daya alam tersebut tidak dapat diperbarui, sehingga jika diambil secara berkala akan habis. Untuk sumber daya alam yang dapat diperbarui, contohnya adalah air, tanaman, dan hewan. Sumber daya alam air dan udara memperbarui dirinya dengan cara siklus atau daur. Untuk hutan misalnya, kita bisa melakukan cara untuk memperbaharui sumber daya alam ini dengan penghijauan atau reboisasi. Untuk sumber daya alam dari hewan juga kita bisa membantu menjadi populasi hewan di alam liar. Untuk hewan bisa menjaga populasi hewan di alam liar dan mengembangbiakan atau membudidayakannya. Sekian jawaban dari saya. Apakah dapat dimengerti, Amel? Ya, baik. Terima kasih, Sakila. Kepada teman-teman yang ingin menambahkan, dipersilahkan. Izin masuk ya untuk pertanyaan dari Dinda. Izin bertanya bagaimana langkah pemerintah dalam mengenai kerusakan hutan karena pohon-pohon ditebang sembarangan ataupun hutan bakau yang rusak. Yaitu peran penting hutan bakau bagi lingkungan perlu diperhatikan oleh berbagai pihak. Hal ini dilakukan agar hutan bakau tetap lestari. Pemerintah juga perlu mengambil peran dalam pelestarian hutan bakau. Salah satunya dengan cara membuat peraturan perundang-undangan tentang pengolahan hutan bakau. Jadi jika ada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab melanggar peraturan tersebut dapat ditindaklanjuti. Bagaimana Dinda? Baik, terima kasih Firda. Ya, sama-sama. Baik teman-teman, jika tidak ada lagi pertanyaan, saya akhiri presentasi kali ini dengan bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah, presentasi dari kelompok kami telah selesai dilaksanakan. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Gugum yang telah memberikan kesempatan presentasi kepada kelompok kami, juga kepada teman-teman yang telah menyimak serta ikut berpartisipasi dalam